Pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan tengah semester. Semoga kalian semua mendapat hasil yang baik ya. Nah, kali ini Pak akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bab 4 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Betapa luar biasanya anugerah Tuhan kepada manusia yang menganugerahkan pikiran, sehingga manusia dapat terus berinovasi untuk menunjang kehidupannya. Salah satunya adalah listrik. Teknologi listrik sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak akan membahas konsep tentang listrik statis. Nah, bagaimana konsepnya? Mari kita simak pembelajaran kali ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, Pak akan membahas tentang muatan listrik. Waktu kelas 7, mungkin kalian sudah diajarkan tentang teori atom. Masih ingatkah kalian terdiri dari apa sajakah atom itu? Atom terdiri dari sub-sub atom, di mana atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Pada inti atom, di sini terdapat ada proton bermuatan positif dan ada neutron yang tidak bermuatan. Sedangkan di kulit atom terdapat elektron yang selalu berputar mengelilingi inti atom. Elektron pada sebuah atom, dia bisa berpindah antar kulit ataupun berpindah antar atom. Suatu atom yang kekurangan elektron disebut dengan atom bermuatan positif. Sedangkan atom yang kelebihan elektron disebut dengan atom bermuatan negatif. Benda yang memiliki muatan berbeda, dia akan saling tarik-menarik. Misalkan, benda bermuatan negatif dengan benda bermuatan positif, dia akan saling tarik-menarik. Sedangkan benda yang bermuatan sama, dia akan saling tolak-menolak. Misalkan positif dengan positif, dia tolak-menolak. Negatif dengan negatif, dia juga akan tolak-menolak. Nah, peristiwa itu disebut dengan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah proton dan elektron pada tiap atom itu adalah sama, sehingga atom tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan. Sekarang bagaimana caranya merubah suatu atom netral menjadi atom yang bermuatan, baik itu bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menggosok benda tersebut. Tabel ini menunjukkan deret benda yang jika digosok dengan benda di atasnya akan bermuatan negatif, dan jika digosok dengan benda di bawahnya akan bermuatan positif. Pak ambil contoh, yang nomor 2, gelas. Kita gosok dengan yang nomor 4, wall. Gelas dia akan bermuatan positif karena digosok dengan wall. Wall itu berada di bawahnya. Sedangkan wall dia akan bermuatan negatif karena dia digosok dengan gelas. Gelas itu berada di atasnya. Jadi yang paling di atas itu nomor 1, yang paling di bawah itu nomor 14. Muatan dapat saling tarik-menarik ataupun saling tolak-menolak. Bagaimana hubungan antara jarak dan benda yang bermuatan terhadap gaya tolak-menolak atau tarik-menarik kedua benda tersebut? Nah, di buku paket halaman 168, kalian dapat melihat aktivitas 4.2. Di sana, kalian bisa mengetahui bagaimana interaksi dua benda yang bermuatan terhadap jaraknya. Nah, di sini, Pak memiliki animasi tentang percobaan tersebut, di mana pada percobaan tersebut digantung dua buah balon yang memiliki muatan yang berbeda. Nah, sekarang kita coba bagaimana jika kedua balon itu bermuatan positif. Nah, kedua balon itu akan saling menjauh atau tolak-menolak.
Bagaimana jika kita ganti salah satunya menjadi muatan negatif? Nah, dia akan saling mendekat. Bagaimana jika keduanya menjadi negatif? Nah, dia juga akan tolak-menolak atau saling menjauhi. Nah, dari aktivitas 4.2 tadi, kita dapat menarik kesimpulan hukum Coulomb. Yang pertama, jika semakin besar atau semakin jauh jarak antar kedua muatan, maka gaya Coulomb yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, semakin besar muatan antar kedua benda, maka gaya Coulomb yang dihasilkan akan semakin besar juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, dari kesimpulannya itu, Coulomb membuat sebuah rumus untuk menghitung gaya atau besarnya gaya dari kedua muatan pada jarak tertentu. Nah, rumusnya itu adalah F sama dengan K atau konstanta dikali muatan benda pertama dikali muatan benda kedua dibagi dengan jarak benda tersebut dikuadratkan. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana F itu menyatakan gaya Coulomb atau gaya listrik. Dia memiliki satuan Newton. Q itu menyatakan muatan listrik. Satuannya itu dalam Coulomb, disingkat dengan C. R itu merupakan jarak antar kedua muatan. Satuannya dalam meter. Kemudian K itu berupa konstanta atau angka yang tidak bisa dirubah. Angka tersebut adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, di video berikutnya, Pak akan menjelaskan tentang medan listrik. Silahkan kalian buka ya.